semua. Pada video kali ini saya mau membahas tentang morfologi dan anatomi dari mikroorganisme. Tetapi sebelum saya masuk kepada materinya, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angelina Nurfiantiola, nomor induk mahasiswa 1411803, mata kuliah mikrobiologi dasar, dosen pengasuh Hildegardis Misa, SPD MSc. Saya buat video ini untuk mengikutsertakan saya dalam ujian tengah semester mikrobiologi dasar. Kita mulai dari morfologi mikroorganisme. Morfologi mikroorganisme ini yang membahas di dalamnya itu tentang Jasathreni, kelompok Jasathreni, kebanyakan uniseluler. Ciri utama yang membedakan kelompok mikroorganisme tertentu dari mikroba yang lain adalah organisasi bahan selulernya. Perbedaan ini penting untuk memisahkan semua protista menjadi dua kategori utama, yakni prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, sel. Sel merupakan satuan struktural yang fundamental dan fungsional bagi kehidupan. Untuk organisme uniseluler, sel bukan saja merupakan satuan struktural kehidupan, tetapi juga merupakan organisme itu sendiri. Sebaliknya, pada organisme multiseluler ada merupakan kumpulan sel-sel yang tersusun menjadi satuan-satuan yang terpadu di dalam sistem atau berbagai sistem yang secara bersama-sama membentuk organisme kehidupan. Yang kedua, bentuk dan susunan mikroorganisme. Bentuk umum mikroorganisme terdiri dari satu sel atau uniseluler, seperti yang diperoleh pada bakteri, ragi, dan mikroalga. Bentuk mikroorganisme dapat juga berbentuk filamen atau serat, yakni rangkaian sel yang terdiri dari dua atau lebih sel yang berbentuk rantai seperti yang ditemui pada fungi dan mikroalga. Bentuk lain mikroorganisme adalah koloni, yakni gabungan dua sel atau lebih di dalam suatu ruang seperti yang didapatkan pada bakteri dan mikroalga. Berikut ini diuraikan bentuk umum dari masing-masing mikroorganisme. Yang pertama, bakteri. Bakteri adalah sel prokariotik yang khas, uniseluler, dan tidak mengandung struktur yang terbatas membran di dalam sitoplasmanya. Yang kedua, cyanobacteria. Cyanobacteria merupakan organisme prokariotik fotosintetik, artinya mengandung klorofil dan pigmen-pigmen lain yang memungkinkan mereka melakukan fotosintesis. Kemudian ada fungi. Fungi tidak berklorofil dan tidak mempunyai dinding sel yang kaku, bersel satu, yang lain multiseluler, dan yang sedikit menunjukkan perbedaan pada bagian-bagian strukturalnya. 4. Protozoa. Protozoa adalah protista eukariotik yang berklorofil pada golongan tertentu dan tidak mempunyai dinding sel. Kelima, alga. Alga adalah protista eukariotik yang berklorofil. Kemudian ada virus. Virus bersifat uniseluler, terdiri dari seutas asam nukleat, baik ADN maupun ARN, terbungkus dalam lapisan protein. C. Di sana ada ukuran mikroorganisme. Ketiga itu ukuran mikroorganisme. Besaran untuk mengukur mikroba yang paling umum digunakan adalah mikron. Bahkan pada beberapa jenis mungkin ada mikron-mikron atau sampai pada angstrom. Kemudian ada struktur sel mikroorganisme. Di sana ada struktur sel prokariotik. Pada tingkatan struktural prokariotik dia lebih sederhana daripada eukariotik, dengan satu perkecualian, dinding selnya lebih kompleks. Secara umum, susunan prokariotik terdiri dari yang pertama dinding sel. Dinding sel yang terdiri
yang terdiri dari lapisan lendir, dinding sel, dan membran sitoplasma. Kemudian ada sitoplasma atau plasma sel berupa cairan yang berada di dalam sel. Ketiga ada bahan inti. Di dalam bahan inti ada yang pertama itu lapisan lendir. Lapisan lendir tidak berlekatan dengan dinding sel. Kemudian lapisan lendir tidak mudah menghisap zat warna. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel sangat tipis, tetapi dinding sel inilah yang akan memberi bentuk pada sel prokariotik. Kemudian membran sitoplasma. Mengapa disebut membran sitoplasma? Karena merupakan pembungkus dari bahan sel prokariotik. Kemudian ada isi sel. Koloid yang mengandung karbohidrat, karena merupakan suatu koloid yang mengandung karbohidrat, protein, enzim-enzim, belerang, kalsium karbonat, dan volutin. Kemudian yang kelima ada inti atau nukleus. Inti terdiri dari ADN dan ARN. ARN merupakan bagian dari ribosom, yaitu organel sel yang berfungsi sebagai organel penyusun protein. Organel inilah yang dianggap berfungsi sebagai mitokondria. Kemudian yang keenam ada flagel. Beberapa mikroorganisme bergerak dengan menggunakan flagel. Misalnya kuman yang berbentuk batang atau basil dan spiral. Kemudian yang ketujuh ada pili atau fibriae. Pili atau fibriae ini dia tidak berlekuk-lekuk dan lebih halus daripada flagel. Bulu inilah yang disebut dengan pili dan jumlahnya ratusan. Diduga fungsi pili berkaitan dengan fungsi konjugasi atau perkawinan. Kemudian ada struktur sel. Organel ini terselubung dalam membran ganda, berfungsi sebagai situs utama untuk produksi energi dalam proses seluler. Adanya merupakan penjalan yang meluas di luar dinding sel sebagai bakteri, ganggang, cendawan, dan protozoa. Flagel eukariotik secara struktural lebih kompleks daripada yang dimiliki prokariotik. Kemudian ada dinding sel. Beberapa sel eukariotik mempunyai dinding sel suatu penutup luar membran sitoplasma. Strukturnya terdiri dari dua macam komponen utama, yaitu jaringan mikrofibil yang memberikan sifat kaku pada dinding sel dan substansi di dalamnya, terutama mikrofibil. Komposisi bahan-bahan ini berbeda-beda sesuai dengan macam organismenya. Protozoa tidak mempunyai dinding sel, tetapi ada yang mempunyai bahan penutup yang disebut dengan pelikel. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.